kembali lagi sama kita di Himasi Podcast Every Friday. Mau yang asik, mau yang seru, cuma ada di mana? Di Himasi Podcast Every Friday. Oke, untuk podcast kali ini itu bakal membawakan tentang berbau teknologi ya. Karena di tahun baru ini khususnya kita itu bakal mengemas tema-tema yang emang berkaitan juga sama SI, sama teknologi. Jadi kali ini kita itu bakal bahas tentang teknologi, yaitu tren mobile development. Tapi sebelum langkah jauh ke depan, kita bakal kenalan dulu nih, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya, bener nggak? Betul. Nah, perkenalkan nama aku Sherina Natasha Sugandi, panggil aja Sherin, aku dari SI semester 3. Nah, ditemani sama partner host aku, ada siapa? Halo semuanya, jadi nama saya Nur Hidayat Sastra, bisa juga dipanggil Adi, SI semester 5. Oke. Nah, kali ini, podcast kali ini tuh kedatangan bintang tamu yang sebenarnya udah gak asing sih sebenarnya kalau kalian ngikutin jejak series web seriesnya SI, bener gak? Nah, salah satunya ini ada Bang Anan. Coba boleh dikenalin? Oke, nama saya Anan Alfred Carlos Sutajulu. Saya asalnya dari Bandung dan sekarang untuk sementara tinggal di Cirebon. Oke. Nah, jadi Bang Anan ini itu salah satu gue star di webinar seriesnya Prodi SI yang ke-7 gitu. Nah, kita datangin lagi nih khusus di podcast Himasi ini untuk membahas tentang apa sih tren mobile development itu. Oke, pertama nih, yang aku dengar dari dan baca-baca tentang informasinya Bang Anan, kalau misalnya Bang Anan itu terjun juga di dunia startup. Ya, nah, betul. Salah satunya itu berkecimpung di yang namanya Codverse, bener nggak sih? Iya, benar sekali. Nah, boleh nggak sih diceritain Codverse itu apa, kayak gimana? Oke, jadi Codverse itu adalah startup sebenarnya. Jadi itu kan berasal dari, sebenarnya kan saya kuliah itu tahun 2014. Lulus 2018. Terus mulai masuk kerja, tapi pas kuliah semester akhir itu udah mulai hobi bikin video di YouTube gitu. Oh, mau jadi YouTuber ternyata? Udah. Udah. udah dari tahun 2016 udah upload. Terus dari situ kayak mulai ngerasain kok yang di kuliah itu kayak cuman dasar doang gitu. Ternyata kita selebihnya harus explore. Nah, terus ada keresahan kalau kenapa ya kalau saya ngelihat video di YouTube tutorial gitu suka nggak ngerti, suka banyak. Nah, karena dari itu pengen dong bikin versi sendiri. Nah, setelah itu panjang ceritanya, akhirnya kita ketemu dengan partner dan bikin Codverse. Dimana isinya adalah untuk kursus coding, tapi nggak sekedar kursus coding. Oh, itu jadi kursus buat kalian yang mau ngoding bisa langsung ke Codverse. Benar. Jadi Mas, untuk yang apa ya, kayak kursus online itu kan ada banyak kayak yang akhirnya ada sertifikat gitu Mas. Apa Codverse itu yang semacam itu Mas? kalau kursus coding yang dimaksud ada banyak ya, kalau misalnya kita cari di Google gitu Iya, ya. kan ada yang banyak Ada yang terkenal gitu. Udemy. Oh ya, itu yang Iya, benar. Udemy itu harga kursusnya murah-murah, 200.000, 300.000 dapat berapa jam video. Tapi instrukturnya Inggris. Nah, kelemahan di kita itu kan banyak kan ternyata instrukturnya karena dia Inggris, yang ngedengar juga bingung. Udah bahasanya bahasa coding. Orang Indonesia belajar bahasa coding dijelasin bahasa Inggris gitu. Udah puyang makin puyang gitu tuh. ya. Nah, akhirnya dari situ kita ketemulah solusinya. Ya udah, kita bikin Codverse. Jadi metodenya kita bikinkan di video. Jadi Kayak video tutor gitu ya. betul, tutor video tapi terarah. Kebanyakan di YouTube itu nggak terarah, ya udah bahas satu case, udah gitu kan, selesai. Jadi ini kayak masih ada part Ada selanjutnya. levelingnya, ada gitu. Jadi memang kalau saya ngikutin ini dapatnya apa nanti? Iya. Kayak gitu. Itunya ada nantinya. Dan bukan cuman karena video terus dikasih gitu aja dibiarin, tapi kita kasih mentoring juga. Jadi kita sediain mentornya, siapapun yang mau nanya ya silakan bertanya gitu. Jadi serasa offline tapi pre-record. Nah, kalau di Codverse itu fokusnya tuh ke pemrograman apa Mas? Apa semua pemrograman ada? Untuk sementara kita siapinnya itu untuk anak kecil udah ada. Hah, serius? Udah, untuk anak SD Anak udah ada. SD gitu.
SD udah ada. Jadi nanti dia dikenalkannya melalui game. Kalau teman-teman bisa pernah tahu Scratch Iya, dia. atau Greenfoot, Tahu. pernah tahu Greenfoot Tahu. yang gitu-gituan, atau Alice untuk pemrograman game 3D. Nah itu kayak gitu simulasi bikin game tapi nggak beneran ngoding gitu. Jadi kayak dia udah ada blok-bloknya, dia tinggal susun-susun aja kayak puzzle, cuman yang dilatih kan logika. Kalau anak kecil kan ya logika dulu. Iya. Oh, berarti itu semacam kayak pengenalan ke algoritma itu Mas? Pengenalan algoritma, terus gimana caranya, ya misalnya kita mau ngegerakin satu benda dari A ke B, itu kan ada beberapa Iya. proses ya. Nah itu gimana caranya biar dia tahu gitu prosesnya itu apa gitu, geraknya ke sumbu mana, berapa banyak. Terus ada juga web yang kita sebut dengan web easy. Jadi untuk ngebikin pemrograman web di situ, tapi dari awal banget. Jadi orang yang benar-benar belum ngerti pemrograman bisa gitu. Jadi bakal diajarin di tutor mulai dari nol lagi ya. Benar dari nol lagi. Terus nanti ada juga nggak cuman pemrograman ya. Kita juga kayak bakal ada UI UX yang mungkin sekarang bakal udah tren kali ya, UI UX kayak gitu. Benar. Banget itu. Terus sekarang juga saya lagi siapin untuk mobile. Untuk sekarang pakainya Flutter, teman-teman kalau tahu Flutter. Tapi kedepannya kita bakal explore semuanya. Ada Kotlin, terus Java juga akan ada Java, kayaknya bakal ini deh dasar pemrograman, tapi nggak akan diimplement ke mobile. Nanti kita bahas ya. Oh, Terus sama ada juga nanti React Native, terus ada juga platform yang lain, banyak banget. Oke. Kayak Nah, gitu. kalau boleh tahu kan tadi Mas Ana tuh katanya kuliahnya tahun 2014 14 tuh. dan lulusnya tahun 2018 ya. Nah, boleh tahu nggak sih kuliahnya di mana? Saya kuliahnya di STMIK Likmi Bandung. Biasanya orang Bandung pun nggak tahu itu di mana gitu ya. Biasanya kita jelasinnya kayak itu di depan Semansa gitu. Nah, baru tahu SMA Negeri 1 Bandung gitu, baru dia Ngambil tahu. TI berarti. Ngambilnya TI, tapi kemarin itu TA-nya robotik. Iya, Oke. gitu. Nah, berarti kan tadi udah berkecimpung juga di Codeverse. Nah, benar. Codeverse kan ya menaungi banyak pokoknya yang istilah dengan program-program aja ya. Benar. Baik itu buat web atau nanti aplikasi segala macam Betul. ada di situ semua, mulai dari tingkatan yang paling bawah umurnya Awal mulai SD lah, ya. SD sampai ke yang kita kaum-kaum yang udah seharusnya paham. Iya, seharusnya paham ya. Nah, kalau boleh tahu nih peran Bang Ana nih Iya. di Codeverse itu apa sih sebenarnya? Kalau untuk peran kerjanya atau job desk-nya itu saya sebagai product manager ya. Jadi product developer juga. Jadi yang ngebikinin materi, ngebikinin kontennya, terus ngedit segala macam, pokoknya semua gitu. Oke. Kalau untuk posisinya kita berdua itu sama Mas Yul itu nanti ada di sini juga. Itu kita sebagai co-foundernya. Jadi memang Codeverse ini baru banget. Sebenarnya baru bulan Juli itu tahun nggak? Tapi aku udah tahu tahun nih, kemarin. sekilas tahu Ya. udah menuai prestasi juga di luar. Itu yang Iya. kemarin jualan. Iya, benar. Nah, Mas tadi kan Mas udah bilang juga kalau di Codeverse nanti bakal ada UI juga, ada web development. Nah, kalau Mas sendiri tuh spesialisasinya di bidang yang mana, Mas? Kalau saya lebih ke mobile ya. Mobile. iya. Oh, berarti emang sesuai Benar. Berarti sesuai sama temanya kita ngedatengin gue star atau bintang tamunya juga yang emang berkompeten di bidangnya, benar nggak sih? Iya. Bisa dibilang gitu. Iya, benar. Kayaknya tertarik juga ya, maksudnya kan era sekarang juga udah banyak banget startup yang emang berkembang. Terus Betul. juga di apalagi eranya tuh udah makin industri mau ke 5.0, benar nggak sih? Jadi Betul. dimana teknologi semuanya itu ada gitu. Jadi emang buat temen-temen nih penting banget yang namanya emang program terus teknologi itu nggak bisa lepas dari kehidupan kita sekarang ya Mas ya. Benar. Emang. Bang. Benar. Oke. Nah, sebenarnya kan kita mau masuk nih ke tema kita yaitu tren mobile development. Nah, menurut pandangan Bang Ana nih, ada nggak sih hubungannya antara startup itu sendiri sama tema yang kita bahas yaitu mobile development?
itu sendiri? Ada nggak sih hubungannya atau Hubungannya ya? kaitannya? Oke. Pasti pada nonton drakor ya. Pasti. Iya. Startup salah satunya. Iya, Iya, betul. iya. Itu lagi tren banget sih sekarang ini. Ya jadi setelah drakor itu naik, jadi semua orang kayak oh startup itu itu. Nah sebelum ada drakor itu kita ngomongin startup sama orang-orang nggak masuk akal gitu buat orang ini apa gitu. Padahal startup itu udah ada sejak lama. Gojek, Iya. Tokopedia itu mulainya dari startup. Jadi kalau cerita Tokopedia itu dia dari 2 orang, terus dia sambil kerja cari orang yang mau invest di dia dan akhirnya jadi Tokopedia. Sampai sekarang. Sampai sekarang gede kan? banget. Gojek juga seperti itu. Ya kalau Bang Anas sendiri pernah nggak sebelum di Kodpes tuh nyoba bikin startup dengan teman atau Terus kayak Iya, coba-coba oh. sendiri gitu. Mas Yula udah ketawa. ya berarti pernah berarti Mas? Wah. Jadi Pernah sih kayaknya ya. iya, jadi pada saat kuliah itu biasalah kalau mungkin nanti kalian atau sekarang lagi ngerasain juga ya kayak ada ide nih ngobrolin tapi besok-besok udah hilang. Benar ya? Kayak tim wacana gitu Iya ya. benar. Jadi dulu kita sering banget gitu. Jadi kita nongkrong di kafe ngelihat abnormal. Di Cirebon ada abnormal Iya, kan ya? ada. Iya. Jadi di abnormal kita ngelihat sistemnya pernah pakai aplikasinya nggak? Aplikasinya Nggak belum- pernah ya? belum. Jadi aplikasi abnormal itu kalau teman-teman datang di meja itu ada QR code Oh, per meja. di scan ya? Di scan, jadi download aplikasi abnormal, di scan di mejanya, pesan makanannya di situ kayak GoFood, nanti bayar pakai GoPay. Bayar pakai GoPay, pesanannya udah ada di kasir, datang makanan. Nggak perlu berdiri, nggak perlu ngantri, nggak perlu apa. Sesimpel. Sesimpel itu. Itu kan salah satu tadi nyambung ke pertanyaan tadi ya. Iya. Aplikasi mobile nyambung nggak dengan startup? Sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Cuman karena mobile itu lagi memang biasanya dijadiin di dalam startup, ya memang begitu trennya gitu. Dan Emang saling berkaitan. berkaitan. Dan dulu kita sering banget kayak ngomongin pengen bikin kayak gini ya gitu, tapi gini nanti kalau abnormal itu kan cuman di abnormal doang aplikasinya bisa dipakai. Tadinya kita pengen bikin aplikasi yang bisa dipakai di banyak kafe gitu kan. Jadi nggak Iya. cuman jadi nggak Cuma cuman satu doang aplikasi ya? ya benar. Jadi satu aplikasi mau ke kafe mana ya udah bisa pakai aplikasi itu. Tapi sampai sekarang masih jadi mimpi. Iya. Berarti waktu itu belum bener-bener ke sampai langkah jauh gitu Mas? Belum. Oh. Kita padahal udah ngumpulin orang. Ini ada orang back end-nya, Iya. ada orang front end-nya, ada orang mobile-nya. Udah lengkap. Tinggal jalan tapi Tapi ya masih. ya begitu. masih Itu menurut direncanakan. Nanti Bang Anas tunggu itu rilis masalahnya aja. kenapa yang paling bikin nggak jadi itu? Masalah Masalahnya- terbesarnya itu apa? Biasanya sih masalahnya di motivasi ya. Jadi ketika gini, kita ngajak orang nih, terus dia mungkin tertarik ya karena mungkin ngerasa itu keren. Nah tapi kan yang punya komitmen di situ nggak semua tim. Yang punya komitmen mungkin yang ngajak aja. Nah ketika udah yang ngajak ini udah semangat banget, terus ngajak orang dia nggak semangat si orang itu, terus ditambah kitanya jadi nggak semangat lagi. Jadi Gitu. ikut-ikutan ular gitu Iya, ya. jadi terus yang selanjutnya biasanya, walaupun kita punya ide, walaupun kita bisa ngoding gitu ya, nggak selalu kita ketika punya ide, aku bisa kok ngoding kayak gitu. Pasti nggak bisa ngelakuin karena ada sisi lain yang sebenarnya harus dipikirin. Manajemennya, sistemnya, makanya SI ada kan. Ya. Nah kayak gitu-gitu banyak yang dipikirin gitu. Jadi nggak cuma kita punya ide, ya udah tinggal ngoding aja, itu sebenarnya bukan itu banget. Iya, Tapi di betul. baliknya itu ada Masih ada banyak banget lagi. gitu yang harus Kita kan mikir dipersiapkan. kalau bisa ngoding ya udah bikin aplikasi sendiri gitu kan, ya itu teknis doang kan. Padahal ada kalau udah jadi aplikasinya jual gimana Ya, gitu-gitu. terus ada enggak peminatnya nanti. Iya gitu. benar, banyak banget yang dihadapi. Ya itu makanya startup ada. Nah, sebelum melangkah jauh nih, menurut pandangan Bang Anan, apa sih pengertian dari mobile development itu sendiri? Iya ya, aku ngoding mobile nggak tahu pengertiannya ya. Oke, pengertian menurut aku ya. Jadi kalau menurut aku ya mobile itu kan sebenarnya perangkat bergerak ya sebenarnya. Perangkat yang bisa dibawa kemana-mana, development kan yang membangun. Jadi itu kayak mobile development itu adalah pembangunan untuk perangkat atau aplikasi di handphone. Karena memang handphone yang sekarang walaupun tablet pun juga sebenarnya masuknya mobile development karena nggak ada tablet development kan.
kayak gitu. Jadi mobile development itu sebenarnya ya kita ngebikin aplikasi untuk Android, iOS, dan sebenarnya banyak lagi OS yang lainnya, cuman yang terkenal kan dua ini doang ya. Iya, jadi Android, iOS. Nah bang, soal apa ya? Mobile development nih. Sebenarnya untuk memulai kita coba nih untuk develop mobile aplikasi itu sebetulnya kita harus cari tahu apa dulu, harus belajar apa dulu. Soalnya saya itu kan pertama di semester gitu ya. 5 nih, kan ada student exchange tuh, Mas. Ngambil apa namanya? Mata kuliahnya TI. Nah, itu ada pemrograman Android. Saya ambil. Nah, ternyata itu apa ya, kayak ngerasa nggak ada basicnya gitu, Mas. Jadi susah banget. Oke. Kalau misalnya di kuliah di kampus saya juga dulu dapat mobile itu di semester 5, 6, 7 ya? 5. Semester atas gitu. Iya, pokoknya udah atas banget lah. Padahal di semester 4 atau 3 saya itu udah bikinin tutorial untuk mobile gitu kan, padahal belum masuk. Jadi pas masuk ke kelasnya itu ngelihat ya kayak gini doang ya, aku kira bisa bikin apa-apa gitu. Ternyata dasar. Nah, apa yang sebenarnya kita ngerasa kayak Mas Hidayat tadi yang ngerasa kita masih basic banget, terus gimana cara ininya? Sebenarnya intinya cuman logic doang sih. Jadi pemrograman itu kan nggak melulu soal coding, bahasanya apa, bahasanya segala apa-apa itu nggak. Itu kan nomor kesekian. Kalau kita udah tahu basicnya, ya udah mau dikasih bahasa apa sebenarnya gampang aja. Berarti gitu. algoritmanya harus kuat ya, Mas. Lebih ke logik aja. Logik. Kalau algoritma kan gimana kita Nah, kalau ngolah datanya. logik dan algoritma itu bedanya apa, Mas? Kalau logik itu kan cara berpikir logika ya, jadi memang semuanya tertata gitu. Kalau algoritma kan bagaimana kita memecahkan sesuatu dengan algoritma apa nih gitu loh. Jadi kalau algoritma itu isinya ya logik yang udah disusun-susun gitu. Terus kalau untuk basic gimana biar masuk ke mobile apps-nya itu enak, sebelumnya pakai bahasa apa Mas? Biasanya sih PHP kok diajarin. Kalau di mobile diajarnya pakai, kan dikasih dua pilihan tuh, Mas, Kotlin sama Java. ya, Jadi Java pakainya. pakainya Java. Saya juga dulu pakai Java. Jadi pada saat itu beberapa bulan kemudian setelah pakai Java, Java itu nggak disupport lagi. Ya, Java itu nggak disupport lagi untuk pemrograman Android karena ada yang lebih mudah, ada yang lebih efisien Kotlin. Jadi Kotlin. Mas sebenarnya kalau buat pemula banget nih. Kita Kalau harus yang mana? perbandingannya sih lebih mudah Kotlin daripada Java. Jadi harusnya kalau udah ngerti di Java bisa masuk ke Kotlin. Kenapa itu, Mas? Maksudnya kalau di Java itu kan pakainya kayak OOP-nya kan ya? Benar. Kalau di Kotlin itu gimana? Jadi kalau misalnya di Java itu lebih bertele-tele bahasanya. Jadi kalau untuk ngebikin ini aja harus panjang, gitu. Jadi Kayak ringkes gitu mau ya? ngeprint aja kan sistem out print line kan. Nah kalau udah ke Kotlin dia udah kayak dikemas-kemas lagi yang sesuai kebutuhan mobile itu doang. Jadi lebih straight gitu, langsung direct gitu. Jadi nggak bertele-tele lagi. Tapi di Kotlin kita bisa masukin Java juga, gitu. Berarti emang Jadi memang ideal mereka Kotlin berteman ya? gitu. Mereka berteman gitu, bersahabat. Tapi gitu. sebenarnya Tapi yang idealnya udah- Kotlin. Idealnya Kotlin. Nah, yang aku tahu juga kan ada nih beberapa development, contohnya kayak ada web development juga. Nah, itu ada nggak sih kayak perbedaan antara web dan mobile development itu sendiri? Terus kayak kelebihan atau kekurangannya atau yang bagusnya yang mana kayak gitu? Oke. Ini boleh diminum ya? Iya, boleh iya? banget. Silakan. Santai. Saya haus. Oke, mobile sama web. Nanti web mungkin dibahas sama Mas Yulianto ya. Kalau dari sisi saya sih, mobile, kenapa saya pilih mobile application? Karena saya nggak bisa web. Basic banget ya itu. Ya, tapi memang nggak bisa. Coba belajar PHP, kayak nggak ngerti aja gitu. Kayak, padahal kan satu ini yang sama gitu ya, maksudnya pemrograman juga gitu kan. Tapi nggak pernah bisa web. Berarti itu sebenarnya tergantung kitanya ya. Tergantung kitanya. Mau Kita tertariknya pakai kemana? Iya benar. Jadi nggak usah dipaksain kalau teman-teman pengen masuk mobile nih, tapi jago di web, udahlah di web aja gitu. Nah kalau misalnya kesamaannya, ya sama-sama bikin sebuah aplikasi, cuman bedanya kalau web kan based on web browser. Kalau misalnya mobile apps itu ya di aplikasi yang kita sebut biasanya native. Ya, Nah native. kelebihan atau perbedaannya apa?
Kalau website biasanya optimalnya diakses, kalau menurut saya ya, yang saya tahu biasanya diakses di optimalnya itu di desktop. Nah, walaupun website itu kan bisa dibikin untuk mobile view. Iya. Bahkan sekarang ada teknologi yang namanya PWA, tahu nggak PWA? Itu progresif apa? Ya, PWA itu Progressive Web App, jadi dia kayak bisa hampir mirip dengan mobile dan bisa kayak diinstal juga masuk ke Android-nya. Tapi dia based on Chrome, Google Chrome. Nah, kelebihan web apa? Kelebihan web ya fleksibel, bisa dibuka di mana aja. Dia nggak mentingin harus HP kayak gini, Iya. gitu-gitu kan. Kalau misalnya kita install aja. iya pokoknya buka aja websitenya udah. Nah, kalau misalnya kelebihan si mobile apps apa, dia bisa pakai fitur hardware yang ada di HP. Contohnya gimana? Jadi dia punya bisa ngeakses kamera, bisa ngedit modif-modif, jadi makanya semua kompas setiap- segala macam. Kalau kita install aplikasi di Ada permissionnya, iya, yang itu berarti ya. Ada permissionnya, dia bisa collect data, terus apalagi kalau kayak Facebook misalnya, kalau kita buka Facebook di HP sama di HP sama di desktop gitu ya. Perbedaannya apa? Kalau kita buka di HP dia bisa akses kontak kita, benar kan? Kalau di kalau di desktop kan nggak bisa diakses kontak. Jadi ada beberapa benefit perusahaan tersebut, ya bisa dapat data lebih banyak gitu kan. Terus ada juga kelebihannya lagi itu lebih ke memudahkan aja, lebih simpel aja, bisa dibawa kemana-mana dan lebih cepat biasanya. Oh iya, tadi kan ngomong juga masalah Facebook nih. Nah terus juga kan sekarang kalau citizen di rumah tahu nih, sebenarnya ada beberapa isu yang saat ini tuh emang lagi Ya, dengan booming WhatsApp banget ya. sih, Ya. yang masalah WhatsApp itu nanti Pengizinan. data-data kita itu bakal masuk ke Facebook atau Facebook ibarat mah harus tahu gitu data-data kita di WhatsApp tuh kayak gimana aja gitu. Nah itu kayak gimana sih mas sebenarnya tuh kayak aman gak sih sebenarnya? Ya benar, kalau banyak yang misalnya- bilang justru apa ya? kayak itu Bilang kita jadi- beralih aja ke Telegram gitu, Iya, jadi atau ke ninggalin aplikasi WhatsApp lain gitu. gitu kan ada. Sebenarnya sebahaya itu. Iya. Saya udah lihat beberapa beberapa penjelasan, dan sebenarnya kalau teman-teman mungkin udah pada masuk semua ya notifnya di WhatsApp, harus Kalau di masih agree belum. dulu. Belum. Belum masuk ya? Itu maksimal nanti di tanggal 8 Februari. Nah, kalau misalnya bahaya atau enggaknya, itu bisa dibaca dulu sih. Poin-poin apa aja sebenarnya yang mereka akan akses. Iya. Kalau dari pengakuan WhatsApp-nya sendiri dan Facebook, karena WhatsApp dan Facebook itu mau digabung. Oh ya makanya kalau misalnya kita buka WhatsApp pertama kali itu ada from Facebook bener Dan sih? buka Instagram pun ada from Iya Facebook. benar. Jadi itu kan memang satu perusahaan ya, satu punya Facebook, tapi dia punya ada WhatsApp, ada IG, Oh, ya kan ada Facebook. Terus kenapa mereka merubah itu? Karena kalau saya baca sih dia lebih memperjelas aja data-data apa yang mereka akan ambil. Tapi diambilnya juga bukan buat disalahgunakan. Cuman banyak orang takut akan disalahgunakan. Iya benar. Tapi sebenarnya karena kebutuhan mereka juga, dimana kalau teman-teman pernah buka, harusnya pernah lah ya, WhatsApp web. Iya, WhatsApp. Nah, WhatsApp web nanti bakal bisa video call dan call nantinya. Bahkan sekarang pun udah bisa call, tapi harus pakai fitur bikin room dulu namanya. Roomnya tapi dilempar ke Messenger, dimana Messenger itu kan punya Facebook. Iya, Nah, benar. supaya Messenger bisa akses kontak di WhatsApp, berarti dia harus punya akses untuk baca kontak dibaca ke Messenger. Jadi emang saling berkaitan. Jadi biar saling berkaitan, jadi biar dia bisa implementasi itu fitur itu. Jadi biasanya kayak gitu-gitu sih. Dan kalau ditanya bahaya atau enggak, sebenarnya balik lagi ya. Kita sekarang pakai handphone pun kalau mau ditanya Rentan bahaya juga atau ya. enggak, ya sudah gitu maksudnya. Tapi selama memang fitur itu mereka kan beberkan tuh poin-poinnya apa aja, dan pasti udah dibahas juga dong sama ini segala macam. Kayaknya oke-oke aja sih. Tinggal kita aja sih, kita memang mau beralih atau enggak ya. Kalau mau beralih ya silakan, kalau enggak ya nggak usah. Kalau saya mau coba balik lagi ke bahasa pemrogramannya nih. Saya Boleh. kan di di Facebook itu join banyak grup pemrograman tuh ya. Iya. Nah itu mereka tuh kebanyakan tuh ngomongnya tentang Python mas. Nah, Python. Python itu di mobile development dipakai apa enggak?
Kalau untuk mobile development itu dia biasanya pakai bahasanya yang tadi ya, bukan bahasa sih, apa ya namanya ya, framework ya, lebih ke frameworknya pakai. Biasanya kalau bahasa untuk bikin Android itu kan Kotlin, itu bahasa Java itu Kotlin. Kalau Flutter itu bukan bahasa. Flutter itu sebenarnya framework, bahasanya Dart. Dart itu dibikin oleh Google. Terus React Native. React Native itu jadi dia dibikinnya oleh Facebook gitu. Jadi React Native itu bahasa yang dibikin oleh Facebook, dan ada namanya React.js juga yang basicnya JavaScript gitu. Itu kan semua bahasa. Kalau Python itu juga bahasa pemrograman, namanya Python, cuman penggunaannya beda. Kalau Python itu digunakan untuk backend, biasanya untuk data mining, analis data, dan lain-lain. Biasanya ini dipakai untuk big data sih. Kayak misalnya Indonesia punya data KTP banyak gitu. Iya. Untuk ngolah data itu dia biasanya banyak yang bilang efisiennya pakai Python. Cuman perdebatan lah ya. Ada yang bilang Golang, ada namanya Golang ya. Itu dari Google, Python, dan lain-lain. Jadi balik lagi kalau Python itu lebih ke back-end bahasa. Dan ini mungkin agak sedikit keluar dulu dari mobile development. Boleh, boleh. Python itu kan kayaknya lagi trending banget nih mas. Maksudnya kenapa sih kelebihan Python tuh apa jadi dipilih banyak orang tuh? Kalau Python yang saya pernah pelajarin dulu itu karena dia penulisannya lebih mudah, satu, lebih simpel, lebih sederhana, fitur-fitur untuk ngolah datanya lebih banyak. Misal kalau untuk operasi matematika ya, biasanya kan ada dot absolute, kalau di Java itu dot apa. Nah, kalau di Python itu lebih banyaknya lebih dalam karena dia bisa pakai. Pernah lihat diagram gitu nggak, yang bulat ada irisan gitu-gituan? Dia bisa ngolah itu langsung tanpa kita bikinin function lagi. Jadi dia udah bisa dot ini udah dapat data yang kita mau. Berarti penulisannya simple tapi fungsinya lebih banyak gitu. Iya, jadi penggunaannya lebih mudah, nggak perlu pakai titik koma segala macam. Jadi banyak rules yang dia udah patahin, dan penggunaannya langsung ya udah untuk ngolah data gitu. Jadi memang trennya kenapa tinggi ya, karena sebenarnya semua bahasa itu bisa dibilang trennya tinggi ya, tergantung kita ada di lingkungan mana gitu. Iya. Kalau saya lingkungan di mobile, pasti saya bilang tren mobile tinggi gitu. Kalau masih nanti web, sih lebih praktis juga mobile nggak sih? kalau untuk mobile sendiri bukan lebih praktis ya, mungkin karena lebih banyak aja yang pakai sekarang. Cuman perlu teman-teman tahu juga kalau mobile itu nggak akan berguna tanpa bahasa-bahasa yang kayak tadi ya, ada Python, backend, karena dia nggak bisa berdiri sendiri gitu. Berarti harus tetap kolaborasi sama orang yang Iya, makanya ada sistem, ada istilah back end, ada front end, ada gitu-gitunya. Itu penting banget. Oke, kalau misalnya kita mau pemula banget nih, kita mau buat suatu mobile development, ada nggak sih teknik-teknik khusus yang memang harus kita pahami dulu, harus kita pelajarin biar kita tuh bisa buat mobile development itu sendiri gitu tuh? Karena kan satu sisi misalnya kalau kaum awam gitu kan nggak ngerti banget nih apa sih bahasa pemrograman itu, terus ya intinya sih kalau misalnya orang awam kan ya saya pengen buat suatu aplikasi, intinya lah itu sebenarnya. Tapi kan di balik itu semua pasti ada teknik, ada bahasa pemrograman, ada framework yang dipakai. Nah kira-kira tuh apa sih basic yang awal-awal banget kita harus paham kayak gitu? Bisa daftar di Codeverse ya. jadi kalau untuk basicnya, kalau untuk ke mobile sendiri ya, teman-teman itu nggak bisa tiba-tiba nggak tahu pemrograman sebelumnya masuk ke mobile, mau belajar aplikasi mobile, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena mobile sendiri dia udah nerapin sistem OOP ya, Object Oriented Program. Jadi mau nggak mau dia harus belajar dulu nih, sistem OOP itu kayak gimana sih. Nah kalau dia udah dapat basic OOP gimana, dia udah ngerti function gimana dan lain-lain, masuk ke mobile baru bisa. Jadi triknya ya tadi belajar bahasa-bahasa yang kita dapat di kuliah, karena memang di kuliah itu kan memang basic buat kita explore nantinya gitu. Jadi ya diperkuat aja di situnya. Nanti kalau udah kuat baru teman-teman explore mau kemana masuknya. Tinggal dicari ininya sendiri aja, jati dirinya. Kalau saya dulu kuliah nggak pernah mau nyentuh web development dari dulu, karena saya tahu kalau enggak susah gitu. Jadi akhirnya ke mobile aja terus, ke mobile akhirnya ngulik terus.
ya udah di mobile aja sampai kerja sampai sekarang juga. Nah bang, kalau soal apa ya, mungkin semacam pemasarannya nih, kalau di web development kan ada terus namanya SEO tuh. Iya. Itu kan bukannya supaya web kita tuh Iya. lebih gampang kelihatan kan ya. Bener. Nah kalau untuk mobile app sendiri ada nggak semacam SEO? Karena mobile apps itu pemasarannya biasanya pintunya bukan cuma satu ya, tapi yang terbesar adalah satu. Kalau di Android Play Store, Iya. kalau di iPhone App Store. Jadi karena pemasarannya cuma melalui itu, kita nggak bisa ada sistem SEO. Jadi kita bikin aplikasi, upload di situ, ya udah gimana kita masarinnya. Gitu. Ini saya ada aplikasi gini-gini, makanya banyak istilah di startup itu bakar duit. Iya. Promosi gitu. Karena ketika dia bikin sebuah aplikasi, nggak bisa tiba-tiba naik. Gimana orang mau install? Karena effort kita untuk install sebuah aplikasi itu lumayan besar. Karena dia harus buka Play Store, ketik namanya, install, kemakan memori lagi. Itu effortnya terlalu gede gitu, daripada orang tinggal buka www, udah kebuka dan nggak keinstall gitu. Jadi mau nggak mau orang yang bikin aplikasinya bakar duit gitu. Ibarat mah kita juga harus branding. Branding iya, jadi makanya kalau scroll IG ya, yang 3 kali scroll iklan itu nanti bakal ada iklan Iya aplikasi. benar. Kalau itu ya. Berarti emang brandingnya juga harus kencang gitu kalau di Iya, mobile. Jadi biar benar. orang-orang juga tahu nih kalau misalnya ada aplikasi ini. Gitu. Salah satunya Grab aja. Grab itu zaman beberapa 2 tahun lalu mungkin ya, itu diskonnya GoFood itu 60%. Iya benar. Kayak Sekarang- ongkos aja tuh dulu paling murah pas aku zaman SMA ya. Itu paling murah tuh 5.000. Sekarang Iya. udah hampir 11.000. Iya. Kan itu 50% atau 100% ya? Iya, karena dulu di awal mereka bakar duit, nah ketika udah banyak penggunanya, dinaikin deh harganya. Iya. Karena udah ketergantungan gitu. Nah Emang kalau udah ada. ini soal bakar duit nih, Mas, itu kan promosi. Mas sendiri kan ada di startup nih. Iya. Sebenarnya pertimbangannya tuh apa aja ya, yang supaya kita kan mungkin nggak asal-asalan dong ngasih diskon, ngasih promosi gitu. Jadi apa aja yang jadi pertimbangannya? Kalau pertimbangannya sebenarnya yang pertama kita harus punya produk yang kita yakin produk itu bagus ya, Dibutuhin masyarakat juga. dibutuhin masyarakat. Karena kalau enggak percuma kita ngabisin duit di awal. Jadi kalau saya di startup pertimbangannya adalah gimana orang biar tahu paling tidak brand kita dulu gitu. Jadi ketika dia udah tahu brand kita, dia bakal cari tahu. Untuk selanjutnya kita kasih tahu kenapa dia harus masuk ke kita gitu. Nah pertimbangannya banyak banget yang jadi akhirnya kita ya biar dapat banyak pengguna juga gitu. Paling tidak dia tahu lah, paling enggak dia tahu oh ini ada code first, isinya gini loh. Jadi Gitu. seenggaknya kalau misalnya orang pengen nanya, aduh kalau misalnya nyari tutor yang buat pemrograman di Cirebon tuh harus kemana ya gitu. Pasti benar. seenggaknya emang harus tahu itu basic itu dulu kan. Benar kayak gitu. Nah, Mas, mungkin balik lagi ke tentang pemrogramannya ya. Kalau di website itu kan ada apa ya? Untuk pemrograman itu kan ada banyak nama IDE gitu, Mas. Jadi untuk mobile development sendiri, kira-kira IDE yang paling ideal tuh apa? Mungkin buat pemula atau Oke, tergantung ininya ya, tergantung apanya ya, pakai bahasa apa gitu, pakai teknologi apa bahasa kita tuh. Kalau misalnya pakai Kotlin, itu mau nggak mau ada dua, pakai Android Studio atau IntelliJ IDE. IntelliJ itu by JetBrains juga. By the way, Kotlin itu dibikinnya oleh JetBrains. Tapi yang terkenal itu Android Studio. Tapi masalahnya Android Studio itu berat berat ngalaminnya. juga? Berat ya. Saya juga pakai Android Studio tuh nanti apa ya? Nggak berani buat Emulator. iya emulatornya, makanya di build APK aja, Mas. Oke. saya ada coba. saran sih kalau Iya. ada tips kalau untuk yang teman-teman mau belajar Kotlin pakai Android Studio. Berat banget karena emulatornya super berat. Itu bisa pakai HP sendiri. Oh iya. Jadi HP kita colokin ke PC-nya, nanti di RAM-nya nggak di emulator tapi langsung di Langsung HP-nya. HP. Itu bisa pakai kabel atau bisa pakai WiFi. Jadi dia wireless pun dia tetap bisa kita nge-build-nya di situ, nanti di sini otomatis. Itu ada cara. Jadi kalau untuk tadi ya IDE itu pakai Android Studio, cuman masalahnya berat.
Kalau teman-teman pakai Flutter, pakai React Native, itu yang rekomendasi dari saya pribadi sih pakai Visual Studio Code. Itu bisa buat mobile development. Bisa. Jadi Visual Studio Code itu sebenarnya IDE yang dipakainya saat ini populer ya untuk Iya. web programming juga sangat-sangat populer karena dia ringan, terus simple, extensionnya banyak dan Sama- disupport terus. Sama integrasi ke GitHub juga kan. Integrasi ke GitHub juga ada, banyak banget lah. Jadi dia bisa support kalau tadi teknologi yang dipakai bukan Kotlin gitu. Cuman Kotlin itu bagus banget sekarang karena dia native. Jadi mobile development itu ada dua jenis ya. Maksudnya secara garis besar dia bisa ada sistemnya, ada namanya native Android app, ada juga hybrid Android app. Kalau native itu pasti dibikinnya pakai Kotlin. Pakai Kotlin pasti atau Java tadi. Tapi kalau dia hybrid, artinya hybrid itu kita sekali coding, sekali bikin aplikasi bisa dijalanin di iOS, bisa dijalanin di Android. Itu semacam API bukan sih mas? Ah. Kayak berbagi data gitu nanti bisa di banyak platform gitu. Tapi Enggak, jadi Beda. kita kayak cuman ngoding satu code base namanya one code base. Jadi kita ngoding ya udah nanti pas di build itu bisa langsung keluar gitu. Jadi memang dia di dalamnya itu udah diatur, ada JavaScript dan lain-lainnya juga yang bisa ngatur ketika dia di build nanti bakal ke iOS ke Android gitu. Itu namanya hybrid. Jadi rekomendasinya sih Visual Studio Code kalau pakai teknologi hybrid, kalau native pasti Android Studio. Oke, nah kalau misalnya nih, penting gak sih dalam sebuah, kita balik lagi ke startup ya? Boleh. Penting gak sih sebuah startup itu Hmm? ada juga mobile development yang di dalamnya itu? Pasti kan kalau misalnya startup itu sendiri kan pasti pertama-tama mungkin ada basic web development dulu ya. Iya. Nah, penting gak sih juga di dalam startup itu masukin namanya mobile development? Kalau startup itu kan banyak ya, jadi sebenarnya yang bisa dikatakan startup itu karena itu apa sih bedanya startup dengan bisnis lain, bisnis biasa kayak orang buka tempat bisnis sama startup, padahal sama-sama dagang Usaha, misalnya, sama-sama usaha, tapi ini dikatakan startup karena startup itu pertumbuhannya cepat banget, tapi resikonya gede banget. Kalau bisnis ya udah dia kasih modal di situ, dia bangun pelan-pelan dan agak sedikit lama tapi pasti gitu peningkatannya. Nah, startup karena dia pertumbuhannya cepat banget dan mau nggak mau harus menjangkau banyak orang, mau nggak mau dia masukin unsur teknologi ke dalam. Jadi biasanya pakai mobile ya. Nah, ketika sistemnya udah dibikinkan online, ada mobile, dia bisa dapat lebih banyak orang nih. Tergantung barang yang kita jual, tapi biasanya mereka memang bikin aplikasi sendiri. Codever sendiri nanti bakal bikinkan online juga gitu. Jadi kita sedang siapin platformnya. Untuk sementara yang kepikiran ada platform di desktop, tapi nextnya juga bakal ada di handphone juga. Berarti Gitu. biar lebih ringkas Iya, juga. jadi memang biasanya unsur teknologi itu harus ya karena memang butuh orang lebih banyak tahu. Ini namanya juga teknologi, apa ya, pasarnya emang harus berinovasi terus gitu. Iya, harus ngikutin pengguna juga gitu kan, harus tahu apa yang mereka mau kayak gitu Bang, sih. kalau saya tuh agak tertarik sama yang tadi, yang Apa tuh? PWA itu Bang. PWA Eh, ya. Apa ya? Alasannya harus dibikin PWA itu apa? Kenapa gitu? Teman-teman bisa coba deh nanti kalau ada waktu cari ya PWA application. Saya sih pernah download Tokopedia ya. Tokopedia dia ada PWA-nya. Nah, kalau teman-teman buka di Chrome, buka tokopedia.com, nanti ada tulisan add to desktop, add to home screen gitu. Jadi dia bentuknya nanti langsung ada shortcut-nya. Nah, jadi seakan-akan itu kayak aplikasi Tokopedia-nya. Jadi gitu. Terus ada juga Starbucks, aplikasi Starbucks. Iseng-iseng kemarin coba cek. Jadi dia beneran kayak bukan APK tapi beneran kayak shortcut tapi basicnya itu Chrome. Tapi tampilannya nggak kayak web, nggak ada si apanya itu kalau di atas search bar-nya gitu. Nggak ada, jadi beneran kayak buka aplikasi. Jadi apa tujuan orang bikin itu? Biasanya orang-orang yang handphonenya nggak mau dipasangin banyak aplikasi yang
Ribet. jarang dia pakai gitu. Itu salah satunya sih. Kayak aku jarang pakai ini, ngapain diinstal gitu. Dia biasanya pakai PWA aja. Atau biasanya yang mau simpel-simpel aja gitu. Banyak alasan sih. Cuman itu memang salah satu teknologi baru. Dan biasanya PWA itu bisa dipakainya pakai, nanti mungkin dibahas sama Mas Yul juga, pakai teknologi-teknologi baru juga. Kayak ada Angular, kalau teman-teman tahu. Angular itu punyanya Google. Angular itu Basicnya JavaScript juga, itu punya Google. React itu yang tadi kita bahas, itu punya Facebook. Ada juga Vue.js, kayak gitu-gitu. Terus masih banyak lagi sih teknologi-teknologi yang bisa ngedukung PWA itu. Gitu Berarti sih. kasarnya penting nggak sih kalau misalnya mobile development di era-era sekarang? Kalau menurut saya penting, tergantung ininya ya, tergantung sisi bisnisnya. Tapi kalau sisi bisnisnya mendukung untuk supaya disematkan mobile, ya penting banget. Karena siapa sih yang nggak pakai HP, siapa sih yang nggak pakai Instagram gitu ya, siapa nggak yang pakai WA gitu. Semua ada, berarti ketika mereka pakai handphone, berarti mereka bisa jadi calon target. Customer. Iya, customer kita lebih banyak, berapa juta gitu, berapa miliar gitu. Terus tadi kan bahas tentang banyak banget bahasa pemrograman nih. Mm-mm. Nah, bahasa pemrograman yang dipakai di mobile development juga banyak banget. Iya. Nah, yang paling basic, yang paling gampang, ya sebenarnya yang mana gitu loh? Yang paling untuk gampang. pemula itu ya. Buat yang pemula gitu. Buat pemula ya. Pemula yang saya maksud di sini yang ini ya, yang udah tahu Basic basic pemrograman. pemrograman ya. Di Dia mobile alih ke paling mobile. tidak dia tahu function lah, tahu apa itu string integer dan Ya. kawan-kawan gitu ya. Kalau dari saya sih yang paling mudah itu bisa dicoba kalau dia memang tadinya berasal dari website dan atau biasa mainin JavaScript, itu bisa coba React. Ya, React Native ya, React Native. Karena basicnya hampir sama React Native tuh. Dan React itu kan dipakainya di Tokopedia. Terus kalau misalnya teman-teman basicnya baru banget, karena Flutter Dart itu juga dia baru banget, baru bisa cobain ke Flutter. Karena memang dari segi umur pun React Native itu lebih tua gitu daripada Flutter. Kalau React itu dibikinnya oleh Facebook, Flutter itu dibikin oleh Google, ini perdebatan nih mana lebih bagus, karena yang bikin perusahaan gede gitu kan. Tapi balik lagi teman-teman, saya udah pernah coba React Native dan gak cocok gitu. Jadi pertahaninnya di Flutter. Terus kalau misalnya teman-teman memang mau native banget, pokoknya cinta Android banget dan memang mau bikin kuat di ininya kali ya, kuat di OOP-nya gitu, bisa dicoba Kotlin gitu. Bang, Tapi Kotlin lebih ke Android aja ya gitu. Oh, ada satu lagi yang belum saya sebut, Swift. Swift ya. Swift itu untuk ngebikin iOS app, dan kalau Swift ini lebih egois ya dia mereka karena cuma bisa dipakai di produknya Apple khusus doang. buat gitu ya. Iya, untuk nge-buildnya harus punya handphone Apple juga, dan untuk ngebikin aplikasi itu juga gitu. Nah, Bang, ini soal code first-nya nih Mas, kita kan udah cek juga nih di website code first. Iya. Tapi kok belum ada mobile app-nya tuh? Kenapa dari awal nggak dibuat mobile app-nya itu? Karena kan gini, dari awal itu kita kan targetnya itu untuk awamnya, jadi belajar dari nol gitu. Jadi di awal itu memang awalnya kita fokusin itu untuk anak kecil tadi. Jadi untuk anak kecil supaya dia bisa punya bekal lah, bahasa halusnya gitu ya. Dia punya bekal untuk kedepannya. Terus kita juga akhirnya kepikiran nih gimana kalau kita untuk remajanya juga. Jadi yang paling gampang sekarang ya web gitu kan, yang paling di mana-mana dan paling basic dipakai untuk belajar. Iya. Nah, terus untuk masukin ke mobile itu memang agak belakangan, karena tadi kita lagi ngebangun itu, dan mobile itu kan karena banyak prasyaratnya ya. Karena kalau kita bikin mobile di awal, agak susahnya gini kalau ada orang kayak baru awam nih, oh saya mau ngambil mobile, nggak bisa kalau nggak punya basic. Terus kalau nggak bisa, solusinya gimana? Ya kita harusnya bisa ngasih solusi dong. Ya udah, coba ambil dasar dulu gitu. Jadi biar kita bisa ngejawab tuh kalau dia nanya terus gimana, ya udah hilang dong gitu kan. Jadi untuk antisipasi itu sih sebenarnya. Terakhir nih, sebelum selesai. Oh, terakhir. Ya. Ya. Ada nggak sih tips and trick buat kita yang mau apa sih kayak
mau buat mobile development juga gitu. Terus sembari kayak apa namanya, sembari juga kita mau buat startup tapi ada mobile dan web development di dalamnya gitu. Ada nggak sih tips and trick gitu? Tips dan trik ya. Kemarin pada saat kita Codeforce itu ngikutin perlombaan dari kementerian itu ada yang menarik buat kita karena kita basicnya IT ya. Jadi di mana ya, di Palembang, Pekanbaru. Jadi di sana mahasiswanya itu ngebikin aplikasi namanya Pemol. Ya, Pemol itu singkatan dari pemulung online. Kaget ya. jadi caranya itu kita pakai download aplikasi itu, nanti kita bisa suruh orang jemput sampah, sampahnya yang udah kita pisahin tentunya, nanti sesuai dengan misal plastik, bisa ditimbang dan kita dibayar malah. Gitu, dan itu yang ngebikin mahasiswa gitu. Ada 4-6 orang, mungkinnya 6 orang, mereka yang ngebangun gitu. Jadi mereka udah ikut kompetisi itu, mereka akhirnya menang juga gitu kan. Dan biasanya sih dimulai dari orang-orang yang memang ini juga sih. Kalau untuk gimana tipsnya supaya punya seperti itu ya, teman-teman ya kumpulin Timnya. iya yang memang punya ini yang sama gitu, yang memang Passion. ambisi juga di bidang itu. Terus coba eksekusi, tapi syaratnya jangan semua orang teknis. Kesalahan kita dulu semua orang teknis gitu, semua yang Butuhnya- jago ngoding gitu. Butuhnya apa aja Mas? Akhirnya nggak jadi apa-apa. Berarti Butuhnya skill apa aja berarti yang emang harus ada gitu dalam pembuatan sebuah startup. jadi timnya itu harusnya ada orang apa aja yang Iya. spesialisnya. kalau yang kita lupa ya dulu itu, untuk ngebikin sebuah mobile apps itu ternyata kita butuh orang back end loh. Tapi kan orang back end emang dia tahu sistem. Kita ternyata butuh orang yang untuk ngebikinin sistemnya. Gimana caranya supaya kasir bisa tektokan ke bagian dapur, bisa ke gitu-gitu. Itu kan harus butuh sistem. Harusnya bergerak dari ERD dulu, yang gitu-gituan baru dibentuk back end menjadi database. Habis dari database harus ada juga yang ngebikinin REST API-nya. Karena si mobile itu bergeraknya pakai API. Jadi API itu kan dia semacam URL yang kita tembak nanti bisa ngembaliin data. Itu yang dipakai di mobile. Nah, terus kalau udah jadi aplikasinya gimana gitu? Ya kita butuh untuk masarin. Orang yang ahli pemasaran gitu. Iya, kayak kita sekarang lagi ada ngebikin sebuah aplikasi yang nggak tahu arahnya kemana ya. Udah jadi aplikasinya, udah ada backendnya, udah ada websitenya. Terus ya udah mau ngapain gitu? Udah masih diem dia di dalam laptop. Gitu. Cuma jadi doang tapi nggak dipakai. Iya, ternyata kita butuh orang yang bisa masarin. Gitu. Jadi marketing itu penting guys. Ya benar, marketing itu penting. Oke. Tadi kan kita udah cukup banyak banget nih bahas tentang startup juga, terus apa sih itu mobile development, terus pentingnya di era sekarang kayak gitu. Jadi buat teman-teman nih yang masih kayak banyak lagi pertanyaan seputar startup juga, tentang development terutama mobile, itu bisa langsung ditanyain ke pakarnya. Ada Bang Anan. Iya. Kalau bisa mau tanya-tanya, boleh dong kasih tahu nama Instagramnya, siapa tahu ada yang mau follow atau yang mau nanya-nanya DM gitu kan. Nama Instagram ada di sini, bisa nggak? Bisa nanti kasih. Instagramnya Anan Alfred Carlos. Kalau misalnya YouTube Kopi Anan. Terus udah sih itu aja. Mungkin bisa tanya-tanya ke situ. Kalau YouTube sih masih dihapus semua videonya. Jadi mau di rebranding lagi. Kalau Instagram jarang on di situ sih. Jadi bisa aja sih nanya di sini. Bisa. Di sini. Jadi nanti kalau bisa mau yang kontak silakan kontak IG-nya. Ya. Jadi kalau bisa mau nanya-nanya seputar startup atau teknologi di bidangnya, bisa langsung ditanyain ke pakarnya biar kalian gak salah. Gak kerasa banget nih di podcast kali ini tuh udah di penghujung acara. Buat citizen di rumah, makasih yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Jadi semoga bermanfaat tentang masalah startup dan mobile development nih. Gitu. Jadi kita bertiga pamit undur diri. Saya Sherina. Saya
Nur Hidayat Sastra. Saya Anan. Kami pamit dari podcast kali ini. See you. Bye.